Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Hamzah Masalam dengan NIM 80111822929016. Mahasiswa kelas kelas genap matematika 2025 Pro, mata kuliah Pro. Di sini mendapatkan tugas mencari nilai Fibonacci, mencari direct Fibonacci menggunakan software C++. Ya. Oke, baik. Di sini kita menggunakan headernya tetap tidak berubah, selalu iostream. Ya, belum saja berubah, nanti suatu saat akan berubah. Tapi bukan sekarang. Ya. Namespace std teacher main. Ya, ini template ya. Ini Fibonacci saya menggunakan hanya 4 variabel ya. Dan keempat variabel itu bertipe integer. Di sini ada x, ada n, ada i, itu jumlah, dan y. Nah, dan jangan lupa kita langsung deklarasikan bahwa nilai x itu bernilai 0, y-nya itu bernilai 1. Lalu kita tampilkan. Ini masukkan deret Fibonacci. Masukkan deret Fibonacci ini, misal kita mau apa ya? Jadi kan Fibonacci itu penjelasannya deret penjumlahan angka sebelumnya ya. Jadi misal untuk deret pertama itu 0 tambah 1, jadi 0 ya. 0 tambah 1 itu 1. Jadi suku pertama dari deret Fibonacci itu 1. Seperti itu. Jadi 1, 1. Karena nggak ada angka sesudah 1 ya 1. Mau gimana lagi? Jadi 0 tambah 1, 0 tambah 1 jadi 1. Jadi 1, 1, 2. Kenapa 1, 1, 2? Karena 1 tambah 1 itu 2. Itu angka. Jadi suku ketiga dari deret Fibonacci itu angka 2. Ya, habis itu angka 4 itu 2 tambah 1. 2 tambah 1, 3. Habis itu deret kelimanya itu tadi 2 tambah 1, 3. 3 tambah 2 itu 5. Ya, 5 tambah 3, 8. 8 tambah 5, 13. Dan seterusnya. Gitu. Jadi perulangan penjumlahan angka sebelumnya. Itu deret Fibonacci. Itu adalah penjelasan dari deret Fibonacci. Itu si n. Jadi n-nya itu adalah berupa inputan untuk ini ya, untuk tampilan masukkan deret Fibonacci. Jadi n itu misal kita mau masukkan deret ke-8 dari deret Fibonacci, nah itu n-nya sama dengan 8. Gitu ya. Langsung masuk ke for. Sini for ya i sama dengan 1. Kita inisiasi i-nya bernilai 1. Lalu salah, bukan koma. Lalu apakah i? Kita cek untuk i-nya ini. Apakah i lebih kecil dari sama dengan n? Lalu i plus plus. I plus plus. Salah, plus plus. Maksud i plus plus itu apa? I tambah 1. Nah, oke. Jadi untuk ya kita mulai ya. Jadi untuk rumusnya ini ya. Tuh kita cout y-nya dulu. Nah, kenapa kita cout y? Karena nanti kalau misalnya cout-nya itu terakhiran di bawah, nanti takutnya suku kedua dari Fibonacci itu angka 2, bukan angka 1. Jadi Fibonacci itu harusnya itu 112, bukan 123 bukan, tapi 112. Itulah kenapa kita cetak duluan y-nya ini. Jadi nanti y-nya itu kalau misalnya kita masukkan 1, karena kan ini deklarasinya kan y-nya udah bernilai 1. Nah, tuh, y sama dengan 1. Makanya di sini kita cetak y-nya duluan. Ya. Y set nah y set koma. Nah,
Guna ini apa? Gunanya nanti untuk merapikan deretnya. Jadi nanti habis angka itu bukan cuma ada angka aja, kayak berdempet itu bukan. Tapi karena dikasih ini, jadi ada jarak itu koma. Ya, jadi misal 1,1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, bla 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 seterusnya. Ya, jadi itulah fungsi dari ini. Ya, tutup. Itu jumlah sama dengan Y ditambah X. Tutup. Lalu X sama dengan Y. Nah, ini maksudnya apa? Jadi nanti untuk inisiasinya itu bernilai 1 ya I-nya. Kita cek I sama dengan 1. Kita kan tadi masukkannya itu misal kita mau cari deret kelima. Jadi N-nya itu 5. Jadi sini cek. I-nya 1. Inisiasi I-nya 1. Jadi kita cek apakah I lebih kecil dari sama dengan 5 kalau misal kita masukkan N-nya 5. Nah, kalau benar iya, kalau emang benar I itu lebih kecil dari sama dengan N, maka kita menjalani proses ini. Oke. Ini lupa, ini terakhir. Nah, ini saya jelaskan ya. Nah, misal I sama dengan 1, kita cek apakah 1 lebih kecil dari sama dengan 5. Jika iya, maka cetak I. Cetak I ini 1, ceknya Y ini 1, besok masuk ke sini. 1 ditambah X. X tadi kita sudah deklarasikan itu bernilai 0. Maka nanti di sini 1 ditambah 0. 1 ditambah 0 itu sama dengan 1. Jadi nilai 1 masuk ke dalam variabel jumlah. Udah? Nah, terus habis itu Y. Y-nya itu tadi 1. Nah, 1 nanti udah pindah ke variabel X. Jadi nanti X-nya nanti bukan 0 lagi, melainkan udah berubah jadi 1 karena ya nilai X-nya sama dengan Y. Y-nya itu 1, berarti X sama dengan 1. Itu. Habis itu jumlah. Jumlah sama dengan Y sama dengan jumlah. Nah, berarti untuk nilai jumlahnya, jumlah ini kan tadi kan 1 tambah 0, 1 ya. Nah, nanti 1-nya itu masuk ke dalam nilai Y. Jadi nanti jumlah nilai Y-nya itu bernilai sama dengan jumlah. Nah, udah? Kalau udah, I-nya, I plus plus I tambah 1. Kita cek 2. Jadi I-nya itu sudah jadi 2. Nah, udah, inisiasinya 2. Kita cek apakah 2 lebih kecil dari sama dengan 5. Benar. Habis itu kita masuk lagi ke proses ini. Kita cetaklah di sini tadi 1. Ya. Nah, habis itu X. Y tadi 1. Kan? Y tadi 1. Y tadi 1, di sini Y tadi 1, ditambah X. X-nya tadi juga 1, karena X-nya tadi sebelumnya Y-nya itu bernilai 1. Maka sini 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 dimasukkan ke dalam variabel jumlah. Jadi nanti jumlahnya itu berubah jadi 2. 2 pindah ke Y. Itu. Dan seterusnya sampai ke 5. Jadi misalnya ini 5. 5, apakah 5 lebih kecil dari sama dengan 5? Ya, benar, maka turun ke sini. Cetak ketiga. Nah, X-nya bernilai berapa ya? Kalau 5, ini 3. X-nya 3, Y-nya 5. 3 tambah 5, 8. 8 masuk ke dalam variabel jumlah. Nah, kalau udah, jumlah, masukkan. Nanti jumlahnya bakal nilai jumlah masuk ke variabel Y. Berarti nanti Y-nya 8. Nanti si on-nya di sini 8 Y-nya. Itu. Langsung kita build and run. Kita coba aja. Di sini. Kalau kita masukkan deretnya itu ke 5 ya jawabannya 1,1, 2, 3, 8. Tuh. Itu 2, 3, 4, 5. Ada 5 batasnya. Oh ya 5 ya. Maaf ya, 5 bukan 8. Kalau 8 itu deret ke 6. Coba. Ya, 6.
Nah, 8 tuh. Nih. Ini ada deretnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kan ada 6. Kita coba si O-nya ini kita pindahin ke bawah. Nah, ke bawah sini misal. Bentar. Nah, jadi ini kita hapus. Dia hasilnya nggak bakal 6 deretnya. Dia jumlah deretnya nggak akan 6. Mungkin jumlah deretnya ada 6 tapi nggak valid. Harusnya nah, Fibonacci itu harusnya suku 1 dan suku keduanya itu 1. Bukan 1 2 3 5 8 13, bukan, harusnya 1 1 2 3 5 sampai 8. Itu deret ke-6 Fibonacci. Deret ke-6 Fibonacci itu 8, bukan 13, bukan. Jadi kalau misal sialnya kita taruh di bawah itu salah. Yang benar sialnya itu kita taruh di awal sini. Ini baru benar. Kalau taruh bawah dia salah. Itu. Ya. Nah, oke. Nah, itu dia tadi codingannya. Lalu kita lihat ke algoritmanya. Salah. Kita cek algoritma. Nah, cari nilai deret Fibonacci. Ini mulai. Pesan variabel X and Y. Ini I ya, bukan L ya. Masih. I. Nah, I jumlah Y dalam tipe data integer. Lalu deklarasikan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 1. Lalu Cin isi nilai N. Untuk I sama dengan 1 hingga N, maka lakukan. Nah, tuh. Ini. Maksudnya tuh ini. Lalu cetak variabel Y dan tambahan I. Itu maksudnya di sini. Jadi cetaknya itu duluan, bukan di bawah, bukan. Lalu jumlahkan nilai variabel X dan Y. Lalu hasilnya akan masuk ke dalam variabel jumlah. Itu ini. Untuk penjelasan yang ini. Nah, simpan nilai variabel ke variabel apa ini? Variabel Y ya. Ya, variabel Y ke dalam variabel X. Itu ini. Nah, lalu nilai jumlah tadi masukkan ke dalam variabel Y. Itu ini, variabel jumlah tadi masukkan ke dalam nilai Y. Maka lakukan perulangan sampai batas. Typo. Sampai batas nilai N. Habis itu selesai. Itu untuk algoritma. Lalu kita pindah ke pseudocode. Variabel X, N, Y, jumlah dan Y tipe integer. Habis itu begin. Habis itu write. Write itu cout. Cout masukkan deret Fibonacci. Read itu Cin ya. Itu in 1. Dan ini deklarasinya tadi. X sama dengan 0, Y sama dengan 1. Nah, deklarasi 2 ini. For I sama dengan 1 to N, ke N sampai N, then do. Nah, read Y, Cin Y, yang keluar akan Y. Ya, write 0, habis itu untuk variabel jumlahnya itu sama dengan Y tambah X. Itu ini. Jadi nilai Y tambah X itu disimpan ke dalam variabel jumlah. Itu ini maksudnya. Habis itu Y disimpan ke dalam X. X sama dengan Y. Dan jumlah disimpan ke dalam variabel Y. Itu ini. Itu read Y lagi. Tak dan N. Selesai. Pokoknya lakukan perulangan sampai selesai, betul sudah. Dan ini flowchartnya. Ya. Sini ada start variabelnya N. Setelah kita deklarasi proses for bentuknya segi 6 ya. I sama dengan 1 to N. Kita masuk ke sini. Jumlah sama dengan Y plus X. Lalu kita I plus plus, kita tambah lagi
sampai perulangannya ini selesai. Pokoknya sampai i-nya itu tidak valid lagi lah, ya, tidak valid lagi sama dengan n, maka nanti dia akan keluar dari proses ke sini. X sama dengan y sama dengan jumlah. Lalu outputnya itu y dan selesai. Gitu. Ya baik, itu dia tadi penjelasan tentang membuat deret Fibonacci menggunakan software C++. Apabila ada kekurangan kata dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.